Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Sabrani, NIM 18101191, kelas S1TT06F, dan cita-cita saya adalah pengusaha. Nah, jadi tuh kita lanjut menjelaskan materi tentang template. Jadi template itu merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Jadi fungsinya template itu membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Jadi dia itu ada contoh, seorang programmer ingin menggunakan fungsi tambah dengan tipe data yang berbeda. Terus daripada si programmer tersebut menulis ulang fungsi tersebut, dia dapat menulis fungsi template tambah dan melewatkan tipe data sebagai sebuah parameter. Terus menulis badan fungsi secara berulang kali dengan tipe data yang berbeda-beda itu sama aja dia kayak menghabiskan waktu dan ruang di kode program. Jadi, jika terdapat error pada satu fungsi, maka harus dilakukan perbaikan di semua fungsi satu persatu. Terus, template itu dibagi menjadi dua, yaitu template fungsi dan template kelas. Nah, kalau template fungsi itu seperti ini penulisannya. Jadi, dia itu template pengidentifikasian kelas, deklarasi fungsi. Terus yang satu lagi itu template pengidentifikasian nama tipe, deklarasi fungsi. Jadi perbedaan di antara kedua prototipe di atas itu cuman di kata pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja. Tapi keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Pengidentifikasian kelas atau nama tipe ini digunakan untuk mendefinisikan nama template. Nah, untuk penggambaran yang lebih jelas dari fungsi template itu seperti ini. Jadi template kelas T. Nah, T ini tuh kelas template. Terus T fungsi, T argumen. Jadi ini tuh fungsinya. Terus ini ada juga T argumennya. Terus kita lanjut ke programnya. Nah, di sini tuh ada template kelas TMT. Jadi TMT ini tuh kelas template. Terus TMT add dan TMTN. Nah, si add ini dia itu fungsinya. Nah, kalau n ini variabel yang akan melewatkan tipe data. Jadi tipe datanya tuh nih ada 3, in, long, sama double. Nah, n tambah 10-nya ini termasuk variabel. Terus di sini tuh langsung ke outputnya. Nah, di sini ada add 5. Jadi si add ini dipanggil terus ditambahin nih. Ditambahin dengan tipe data. Jadi variabelnya itu ditambahin sama tipe data. Contohnya in-nya itu 5. Nah, n itu ditambahin n-nya itu 5 terus ditambah 10. Makanya jadi 15. Long sama double juga kayak gitu, sama. Jadi dia itu ditambahin 10. Terus kita masuk ke template fungsi dengan argumen lebih dari 1. Penggunaan lebih dari satu argumen pada fungsi template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dengan argumen yang lain. Nah, ini kita masuk ke contohnya. Nah, argumen itu ada 2, px sama p. Jadi jika x lebih dari y, maka output yang akan muncul itu adalah x. Terus langsung ke outputnya. Misalnya i itu 9 sama dengan j sama dengan 1k. Terus sini ada float L 1,2, M 8,6. Nah, di sini tuh max. Jadi dia tuh memanggil fungsi max. Terus dia langsung ke nilai terbesar. Di sini dia tuh mencari nilai terbesar. Jadi I versus J itu berapa? Nah, langsung muncul K. Sedangkan K itu memanggil fungsi max. Jadi dia tuh I-nya itu 9, J-nya 1. Apakah 9 lebih besar dari 1? Maka jawabannya iya. Maka jawabannya itu outputnya itu X. Jadi maka I versus J itu sama dengan 9. Terus L versus M. L-nya 1,2, M-nya 8,6. Apakah 1,2 lebih dari 8,6? Maka jawabannya itu tidak. Jadi dia itu yang bakal muncul tuh outputnya Y. Y-nya itu 8,6. Tuh. Terus masuk ke template class. Nah, jadi template class ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Penulisannya itu seperti ini. Template class. Nah, jadi template class ini berguna ketika suatu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Penulisannya itu kelas template.
Nah, terus ada kelas name. Terus di sini ada nama kelasnya. Terus ada variabelnya. Terus nama kelas, member fungsi. Terus untuk mengidentifikasinya objek sendiri itu ada nama kelas, tipe data, nama objek, baru argumen. Terus langsung ke contohnya. Di sini ada kelas T, T-nya itu kelas template, terus kelas program itu kelasnya, terus T variabel dan nama kelas. Terus template kelas T. Ini argumennya ada 2. Min-nya itu fungsi. Terus outputnya itu mencari nilai minimum. Nah, di sini tuh nilai minimum 1. Di sini obj min. Di sini dia manggil min. Sedangkan min itu HSL. HSL sama dengan A kurang dari B. Jika A kurang dari B, maka hasilnya A. Terus kalau misalnya A-nya 100, B-nya 75. Nah, jadi A-nya 100. Apakah 100 kurang lebih dari 75? Jawabannya kan tidak. Jadi outputnya B. Jadi outputnya itu 75. Terus integer, objek. Terus E sama Y. Nah, sini manggil fungsi min, apakah E kurang lebih dari Y? Nah, kalau di abjad tuh E lebih duluan muncul, berarti jawabannya iya. Jadi outputnya itu A atau sama dengan E. Terus lanjut ke exception. Exception itu error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime. Ya, exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti memori habis, gagal membuka file, menginisialisasi objek ke nilai yang tidak terhingga, atau menggunakan indeks di luar batas ke vektor. Terus program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if else untuk selalu melakukan cek output program. Masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan lebih banyak kode sehingga kadang membuat program semakin sulit untuk dibaca. Terus masalah dapat menjadi semakin kompleks ketika kelas digunakan, karena bisa saja error terjadi tanpa pemanggilan fungsi secara eksplisit. Jadi itu exception itu terdiri dari 3 kode program untuk menangani error. Pertama itu throw. Nah, throw itu dia akan melempar exception ketika terjadi error. Terus catch, dia itu akan menangkap exception dengan exception handler pada tempat di mana error ini akan diatasi. Jadi itu setelah dilemparkan oleh throw, terus akan ditangkap oleh catch. Terus yang ketiga itu ada try. Suatu try blok mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Jadi itu dia kalau udah dilemparkan sama si throw terus ditangkap sama si catch, terus dia akan identifikasi dengan pakai try, terus kemudian diikuti oleh 1 atau lebih catch block. Cara penulisan umum exception pada program C++ itu kayak gini. Dia ada try. Nah, lalu akan dilempar ke throw. Nah, terus akan diatasi oleh catch. Langsung ke contoh programnya. Jadi di sini tuh ada double pembagian. Jadi di sini ada 2 argumen. If y kurang lebih dari sama dengan 0. Jika y kurang lebih dari sama dengan 0, maka dia akan ngeluarin si y. Terus kalau misalnya pernyataannya salah, maka dia akan x dibagi y. Terus langsung ke outputnya. Hasil pembagian tidak boleh negatif. Terus Z sama dengan pembagian A, B. Nah, 20 sama 5 AB-nya. Terus jika misalnya X 20 yaitu 5, apakah X itu lebih kurang dari 5? Jawabannya tidak. Berarti langsung 20 dibagi 5, hasilnya 4. Hasil perhitungan 1 sama dengan Z. Z-nya itu 4, jadi outputnya langsung 4 nih. Terus pembagian AC, A itu 20, C itu min 4, berarti Y-nya itu min 4. Apakah min 4 kurang lebih dari sama dengan 0? Kan jawabannya iya. Jadi dia langsung di throw Y, terus
ditangkap sama catch. Nah, terus exceptionnya bekerja. Terus hasil perhitungannya kurang dari 0, yaitu num itu min 4. Nah, jadi numnya itu min 4. Beda di sini tuh udah ada kelasnya, kelas program. Sama-sama kelas negatif. Terus sama aja mencari, nih sama aja. Kalau misalnya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka dia tuh X dibagi Y. Nah, terus kita masuk ke programnya yang sudah saya buat untuk modul 5. Di sini tuh ada T itu kelas template. Terus di baris keempat ini terdapat pendeklarasian template yang bernama T. Nah, jadi D ini. Terus pada baris kelima, kelas peminjaman mobil. Nah, pada baris kelima terdapat pendeklarasian kelas bernama peminjaman mobil. Nih, peminjaman mobil yang mempunyai variabel array bernama barang dengan tipe data char dan variabel template dengan data array bernama minggu dan variabel bernama jumlah total. Nah, di sini tuh dia ada privat, terus char barang, terus minggu, terus ini dia jumlah totalnya. Nah, terus ini ada public, terus void get. Nah, di baris ke-13 terdapat pendeklarasian fungsi get untuk memasukkan data. Ada pada baris ke-16. Nah, setelah itu tuh chain ignore, terus code. Nah, di baris ke-16 ini tipe mobil. Jadi pada baris ini tuh fungsinya untuk memasukkan data variabel barang for in. Nah, di baris ke-17 ini dia tuh fungsinya for itu kayak perulangan. Nah, jadi tuh ini perulangan. Terus di baris ke-18 ini fungsinya itu memasukkan data ke variabel minggu, tetapi pada variabel minggu hanya dibatasi 4 data karena ada perulangan di baris ke-17. Di baris ke-19 itu tuh terdapat proses penjumlahan untuk variabel jumlah total dengan cara jumlah total dengan nilai awal 0 tambah dengan nilai variabel minggu. Terus di sini void display di baris ke-22 itu terdapat pendeklarasian fungsi display dengan kode exception dan try. Pada try terdapat kode if else. Pada kode if apabila jumlah total kurang dari 100 nih, kurang dari 100, maka jumlah total akan dilempar dan ditangkap pada baris ke-35. Nih, baris ke-35. Dan akan memunculkan kata-kata tersebut pada baris ke-42. Oh, maaf. Jadi dia tuh di baris 35 itu dia tuh ditangkap dan pada baris ke-35 dan akan memunculkan kata-kata tersebut. Terus pada baris keempat nih, di baris 42 dia itu script utama program terdapat deklarasi objek dari kelas peminjaman mobil dengan tipe data double. Jadi pada baris ke-47 ini memasukkan nilai objek dengan cara memanggil fungsi get. Dan yang terakhir di baris ke-48 nih, di baris 48 objek obj memanggil fungsi display untuk menampilkan data. Nah, flowchart-nya itu seperti ini. Jadi tuh pada awal program kita mengisi tipe mobil dan memasukkan satuan mobil yang akan dipinjam. Setelah memasukin nih. Terus setelah memasukkan satuan mobil yang akan dipinjam, terus memasuki proses try. Nah, setelah memasuki proses try, maka data yang tadi dimasukkan akan dijumlahkan lalu dibandingkan dengan kode try yang telah saya buat tadi. Nih. Terus apabila jumlah mobil lebih dari 100, maka akan muncul tulisan satuan target tidak tercapai. Dan apabila jumlah mobil lebih dari sama dengan 100, maka akan muncul kalimat satuan target tercapai. Saya akan mencoba menjalankan program dengan exception yang bekerja, lalu saya akan mencoba menjalankan program dengan memenuhi syarat mobil yang harus melebihi 100. Jadi sekian dari saya. Pesan dari saya itu, kalau kalian belum mengerti atau tidak paham, maka kalian perbanyaklah membaca. Jika kalian belum terbiasa, maka kalian banyaklah berlatih. Jika kalian sudah memperbanyak membaca, terus kalian berlatih, nah yakin, pasti kalian akan memahaminya. Jadi, sekian dari saya. Assalamualaikum.